Okay, so we're back on Legend of Legaia playthrough and commentary in Indonesian with me. Terakhir kita sampai mana? Sampai Rim Elm sudah berhasil termerdekakan. Nah, habis itu Van akhirnya dapat kesempatan untuk keluar dari Rim Elm, berburu ceritanya. Sebenarnya melanjutkan perjalanan dia sih di sini. Oh, Van, I'm glad you came. Di sini dia akhirnya tiba di sebuah lokasi namanya Hunter's Spring. Disambut sama teman-temannya nih dari Rim Elm juga nih asalnya nih orang-orang ini nih. You made it here all by yourself? Iya katanya. Pede bet lu, buset. Itu kalau kita pilih no, nanti teman-teman orang-orang ini juga akan merekon, oh jadi kamu tidak melakukannya seorang diri tapi bersama Meta gitu. Oh, terus mereka nunjukin ada satu orang di situ. Siapa tuh? Ini orang asing juga nih, bukan asal sini katanya, kata mereka gitu. Itu yang rambut hijau topi merah tuh. Dia bilang namanya Lezam. Dan dia punya cerita yang menarik katanya. Terus bau gitu. Van, lu coba deh ngobrol sama Lezam, kata orang-orang ini. Ngobrol lah mereka nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku adalah Lezam. Aku bawahannya Raja Drake katanya gitu. So you are Van. You have my gratitude. Terus, nah kita dikasih pilihan nih untuk mendengarkan ceritanya. Nah, jadi ceritanya gini, Lezam punya cerita. Pada suatu hari dia tuh memang sedang dalam misi untuk datang ke Rim Elm untuk memberi warning tentang Mist. Tapi ternyata Mist menangkap dia lebih dulu dan dia menjadi serum monster. Jadi si Lezam ini sempat menjadi monster, guys. Tapi kemudian berkat Genesis Tree yang kemarin itu revived karena pengaruh Meta dan teman-teman dari Rim Elm ini, akhirnya dia kembali jadi manusia biasa dan akhirnya nyungsep ke area ini, Hunter's Spring ini. Nah, kemudian Lezam di sini meminta kesediaan kita nih untuk mau nggak menyelamatkan Drake Castle. Drake Castle tuh istana Drake, yaitu tempat asalnya si Lezam ini. Di situ Lezam bilang, sebelum saya cabut, raja saya membuat suatu keputusan yang menyeramkan gitu katanya, yang penuh dengan konsekuensi yang besar gitu. Kalau mau tahu konsekuensi itu apa, keputusan raja itu apa, datanglah ke Drake Castle sendiri and see for yourself katanya gitu. Oke, di sini kita dapat kesempatan untuk menjelajah tempat ini juga. Ini ada sebuah fountain, sebuah mata air yang bisa kita minum gitu. Kalau kita minum, kita HP dan MP kita akan pulih kembali 100%. Maka ini menjadi alasan yang baik untuk kita grinding di sini. Kalau mau naikin level, ini adalah tempat yang oke. Di world map ini kita bisa ketemu beberapa monster seperti green slime sama gobu-gobu, tapi di sini kayaknya gamernya nge-skip itu karena ya grinding itu nggak berpengaruh terhadap cerita juga sih. Ini lebih ke ceritanya aja. Nah, peti di depan entrance ini nih isinya Door of Light. Adalah sebuah item yang bisa kita pakai untuk kita keluar dari sebuah dungeon secara instan dan otomatis. Jadi misalnya kita udah nyungsep ke terlalu banyak, ke terlalu jauh ke sebuah dungeon, kita pakai Door of Light, kita langsung ke teleport lagi ke depan gitu. Nah, ini adalah sisi dalam dari Drake Castle, guys. Ini Drake Castle, ini istana yang diceritakan oleh Lezam tadi itu. Isinya adalah orang-orang yang sudah berubah menjadi monster. Nah, sini juga Meta bilang Seru yang mengontrol orang-orang ini terlalu kuat dan dia nggak bisa make words terhadap mereka gitu. Jadi satu-satunya cara adalah dengan membangkitkan Genesis Tree terdekat. Intinya kayaknya gitu deh. Mereka tuh ngambil kesimpulan gitu. Soalnya udah terlalu parah nih di sini. Manusia-manusia yang mendiami istana ini sudah berubah jadi monster semua karena pengaruh Mist itu. Jadi ternyata kalau kita perhatiin dari kata-katanya Lezam tadi, The King membuat sebuah keputusan yang sangat arguable gitu. Keputusannya adalah menyuruh semua rakyat di Drake Castle ini untuk pakai seru. Supaya apa? Supaya berubah jadi monster. Kenapa demikian? Nanti kita akan tahu sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa gue bocorin sekarang, tapi kita ikutin ceritanya aja dulu ya. Di sini Van memilih untuk istirahat. Ada satu ruangan yang bisa dipakai buat tidur. Terus di dalam mimpinya ini Meta ngajak ngobrol. There's something I must tell you about Seru and my powers.
Meta bilang Seru are horrible creatures, tapi sebenarnya Seru itu sendiri nggak salah. Yang salah tuh Mist, kabut itu. Kabut itulah yang mengubah Seru menjadi jahat. Nah, tapi di sini Meta ngasih tahu bahwa ras Seru itu bisa bekerja sama dengan Seru monster untuk menjadikan mereka senjata buat kita juga. Contoh Gmart ini si Seru elemen api. Kalau kita lihat Gmart, ketika kita melawan Gmart kan ada gambar elemen di depan nama Gmart itu ya, elemennya api gitu. Dari sini kita bisa tahu bahwa elemen-elemen di Legend of Legaia ini juga banyak. Salah satunya ada api, nanti ada es, ada petir, ada air gitu-gitu. Ada macam-macam. Nah, di sini kita dikasih tahu secara teknis bahwa Seru Magic itu bisa kita pakai menggunakan MP, Magic Points. Tapi MP kita terbatas, jadi jangan lupakan itu juga. Nah, di sini juga di ruangan ini kita bisa menyembuhkan HP dan MP kita. Jadi kalau mau grinding, gue malah lebih rekomen tempat ini untuk grinding. Karena di sini monster-monsternya yang bisa kita lawan itu di random battle, mereka bisa memberikan kita lebih banyak experience, lebih banyak XP point daripada yang di world map tadi. Nah, dalam treasure chest ini isinya adalah surat dari King Drake. Ini nih King Drake nih orangnya ada di situ. I am Drake III, King of Drake. Aku nggak tahu siapa yang akan baca surat ini, tapi kalau kamu bisa baca surat ini berarti kamu punya kekuatan yang lebih besar daripada Mist. Jadi nggak heran kalau kamu sudah lihat banyak sekali Seru monster di sini. Seru monster di sini yang telah kamu lihat ini adalah orang-orangku, katanya gitu. Kami telah berdoa kepada Genesis Tree di Mountain Rikuroa yang ada di utara, tapi ya masih belum ada hasil. Nah, dari sini juga kita jadi dapat pemahaman bahwa ada nih Genesis Tree terdekat di sini nih di Mountain Rikuroa. Letaknya dekat banget sama Drake Castle. Nanti kita akan menuju ke sana. Nah, itu isi suratnya, sisanya adalah tentang harapan-harapannya King Drake untuk kita bisa mengembalikan mereka seperti sedia kala. Itu suaranya King Drake, serem ya. From its clothes, this Seru seems to have ya itu intinya adalah Meta bilang, Van, kayaknya Seru yang di balik kerangkeng ini adalah King Drake deh. Lihat tuh ada kunci tergantung di lehernya, itu pasti kunci untuk membuka Watergate. Ada lagi nanti Watergate itu gerbang yang memisahkan satu area. Disitulah kita akan butuh Watergate kuncinya itu nanti untuk membuka akses berikutnya ke tempat berikutnya lagi. Gitu. Jadi poin demi poin di sini kita tuh selalu punya alasan untuk move on, untuk maju lagi ke progress berikutnya gitu. Jadi nggak sembarangan kita continue the progress aja, tapi selalu ada alasan kenapa kita gini, karena kita akan ke sana. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena kita akan melakukan yang ono gitu-gitu. Nah, di sini kita punya misi baru, yaitu membebaskan Drake Castle dari Mist dengan cara pergi ke Mountain Rikuroa. Ini dia, tepat di belakangnya Drake Castle ada sebuah gunung. Van, I sense the presence of a Seru like me. Nah, mari kita pergi ke puncak gunung ini. Ada teman kita di sana, kata Meta gitu. Nah, really? Ya, ini menjadi suatu hal yang menarik karena di sini point of view-nya berubah. Yang tadinya kita mengontrol pakai R, mengontrol Van, sekarang kita pindah dulu mengontrol orang yang lain lagi. Nun jauh di sana di sebuah gua nih ya, gua yang terletak beberapa puluh kilometer dari Mountain Rikuroa. Tersebutlah seorang gadis muda berambut merah yang namanya Noah. By default namanya Noah, kita bisa ubah. Kalau saya yang main waktu itu saya menuliskan nama gebetan saya, dan gebetan saya waktu itu berubah-berubah, jadi namanya ya nggak pernah stay juga sih sampai tamat. Ntar pas new game lagi berubah lagi namanya. Nah, Noah ini diceritakan seringkali mengalami mimpi buruk nih, hitungannya mimpi buruk nih, dimana dia mendengarkan suara tapi dia nggak lihat sosok gitu. Suara-suara yang berkata kepada dia, Noah, it's so dark here. Noah, I want to see you. Noah, kamu ada di mana? Noah, aku butuh kamu, gitu-gitu. Noah sendiri nggak tahu tuh suara siapa, guys. Gitu. Nah, ini real life-nya begini. Noah hidup dan tinggal bareng seekor serigala yang bisa ngomong. Kalau diperhatiin serigalanya dia punya kayak sesuatu di jidatnya tuh warna hijau. Itu Seru juga, gue bocorin aja nih. Nah, ini obrolan santai untuk membuka adegan antara Noah dengan serigalanya yang namanya Terra itu. Sebenarnya nama serigalanya bukan Terra sih. Yang bernama Terra itu ya sosok hijau di jidatnya serigala itu. Ini gue kasih tau dari awal aja nih.
Di sini kita gain access kepada Noah, jadi kita bisa mengontrol Noah di sini. Pertama kalinya kita mengontrol karakter lain selain Van. Dan sebenarnya dari sini ketebak sih bahwa nanti Van dan Noah akan ketemu gitu. Tapi di sini kita diceritakan dulu background story-nya dari Noah, yaitu dia tinggal di sebuah goa ini bersama Terra. Di sini adalah sesi tes. Bayangkan seorang serigala ngetes manusia dengan pertanyaan seperti ini. Ketika Mist lagi ada di sekitar lu, kombinasi seperti apa yang terjadi? Jawaban yang tepat adalah Seru and Human. Karena ketika Seru Seru dan manusia bersatu, kemudian ada Mist-nya. Nah, aduh gitu. Kalian sudah ngerti kan ya? Ini sudah dijelasin dari awal-awal nih. Aku kalau suruh jelasin ulang bingung, apalagi keadaan sekarang baru makan terus agak bego gitu mikirnya. Now for the second test, listen carefully. Apa tuh item yang bukan item, apa benda barang apa yang ketika hidup dia punya kekuatan untuk mengusir Mist? Jawabannya jelas, Genesis Tree. Kita sudah menghidupkan satu Genesis Tree di Rim Elm di desanya Van. Oke. Nah, di sini dikasih asupan motivasi sama Terra. Suatu saat nanti kamu akan merevive Genesis Tree on your own gitu. Tapi kapan waktu itu terjadi itu bergantung sama kamu sendiri katanya gitu. Tadi Noah ngambil sebuah item namanya Healing Shroom ya, jamur. Jamur penyembuh. Tipe jamur seperti apa itu, bikin gimana efek sampingnya kita nggak tahu. Nah, ini tes ketiga. Which Genesis Tree is closest to us? Tadi udah disebutin nama King Drake sebenarnya. Rikuroa, betul. Nah, ini kalau kita berhasil jawab 3 pertanyaan dengan baik, dikasih bonus nanti kalau nggak salah. Bener gak sih? Bonus gak sih sama Terra, dikasih item apa gitu. Seingat gue tuh setiap ada quiz begini tuh kalau kita benar semuanya bonusnya lebih gede gitu loh. Apa enggak ya? Di sini enggak ya? Oh ya udah kalau enggak. Nah, yang menariknya di sini adalah ketika kita akhirnya masuk ke dalam battle mode, berarti kita punya banyak peluang lagi untuk mencoba-coba art baru. Karena ini kan orangnya beda lagi nih, bukan Van. Kalau Van kan kemarin kita udah coba beberapa art. Dia seperti Hyper Elbow, Charging Scorch, Somersault gitu-gitu. Noah punya rangkaian art yang beda-beda lagi. Nah, di sini Terra memberikan sebuah tes. Tesnya adalah melawan monster yang sudah disediakan di dalam goa ini. Ah, kayak gitu tuh. Kalau kamu percaya diri, lawan yang warna hitam. Kalau nggak percaya diri, kalau masih ngerasa cupu, lawan yang merah dulu gitu. Dia langsung lawan yang hitam. Berani banget nih orang. Black Pura. Nah, langsung Spirit. Oke, pilihan yang bagus sekali. Kalau Spirit kita akan menambah bar itu dan menambah AP kita. AP adalah art points yang kita gunakan untuk mengeluarkan jurus. High left low right, Rushing Gale. Ayo benar. Gua inget juga semua art tuh kan, bener. Rushing Gale, salah satu art favorit gue juga, memberikan damage yang banyak soalnya. Artnya Noah yang 5 biji itu ada Rushing Gale sama Tough Love. Low high itu apa? Swan Driver bukan ya? Swan Driver betul, gue masih hafal. Oh, banyak banget asli. Total sebenarnya ada 11 berarti. Regular artnya Van, Noah dan Galau masing-masing ada 11. Terus mereka punya hyper art masing-masing 3 dan satu miracle art. Membuat satu orang punya 15 art. Itu belum terhitung super arts yang kita bisa akses, tapi nanti contekannya nggak ada di kolom yang bisa kita lihat itu. Gimana gue jelasin ya? Lo harus main sendiri kayaknya. Tapi meanwhile kita bisa memantau ceritanya dari sini kan ya. Pokoknya di sini lo ini apa ya? AP-nya nggak cukup mbak. AP-nya butuh 18 kalau gue nggak salah. Tadi AP lo berapa? Kurang dari 18 kayaknya. Hai apa namanya? Gue lupa. Tapi gue tahu bahwa itu ada. Right high Mirage Lancer. Bener. Gue masih hafal, luar biasa saudara-saudaraku sekalian yang terkasih. Nyaho katanya gitu. Nyaho lu, mampus nyaho katanya. Anjir, gue pas sekarang masih. Nanti deh kalau emang low high itu nanti keluar jurusnya baru kita akan tahu namanya apa. Gue lupa kalau sekarang. Namanya juga sudah game lama. Saya kan orangnya lupa ingat.
Nah ini akan makan waktu lumayan lama karena this is kinda necessary. Nanti di satu titik sendiri Terra akan meminta Noah untuk berhenti. Yuk udahan katanya gitu. Kalau dia udah merasa cukup latihannya. Ini kan sesi latihan sebenarnya nih. Blizzard Dash baru lagi tuh, gue nggak lihat lagi tadi sial. Gue lagi terdistract. Aduh, udah kuning tuh. Nah ini menariknya di sini, nanti ketika kita udah selesai semua training, kita akan keluar dari gua ini tidak sendiri. Noah tidak sendiri keluar dari guanya. Tentunya bersama Terra gitu loh. Dan untuk itu nanti pas battle mode-nya kita akan mengontrol dua. Enggak sih sebenarnya Noah doang sih. Tapi Terra juga akan berperang bersama kita gitu. Ini dia nih, Bird Step namanya. Aduh, sebagai seorang manusia yang punya burung saya jadi malu lupa nama Bird Step. Sama-sama ada burungnya padahal. Oke. Udah kali ya, coba Terra tolong dikondisikan ini anaknya. I think that's enough practice for today gitu loh. Udah samperin aja. Nah, ada gitu. Oh ya, kita bisa disembuhin juga sama Terra di sini. Jadi kita mau grinding seberapa lama juga bisa di sini. Cuma kurang efektif karena experience point yang diberikan di sini agak dikit. Nanti ketika udah agak berprogres sedikit ceritanya, kita bisa melawan monster-monster yang bisa memberikan kita experience point lebih banyak. Nggak di sini yang jelas. Udah nih. Di sini tuh masih damai-damai aja guys. Masih damai-damai aja. Ntar begitu ada satu titik. Bentar lagi sini, bentar lagi yakin gua. Ini udah kayak maze nih, udah kayak labirin sendiri sebenarnya, udah gelap lagi kiri kanannya kan. Now you have improved greatly. Perhaps there is no more I can teach you by spoken word. Kamu sudah terlalu jago. Sepertinya aku udah nggak bisa ngajarin apa-apa lagi, kata Terra gitu. Sekarang, Terra bilang saatnya aku untuk memberitahu kamu everything. Noah, mari kita pergi ke sebelah sana. Aku mau ngasih tahu kamu sesuatu. Tiba-tiba sebelum itu terjadi, ada gempa bumi guys. Gempa bumi. Apakah ini ulah Juggernaut juga? Gua nggak tahu. Tapi emang kayaknya bukan. Karena di sini Terra bilang, I think it's over. Sepertinya ini semua telah berakhir. Kita sudah hidup di gua ini lumayan lama, tapi ini adalah gempa bumi terbesar sejauh ini. Yang artinya gua ini nggak bisa bertahan lebih lama lagi, gitu. Udah gitu, the wind is blowing katanya. Aduh, mist telah masuk katanya gitu. Gara-gara gempa bumi barusan ada lubang yang terbuka, maka mist masuk ke sini. Artinya monster-monster juga pada masuk ke sini. Jadi mereka udah harus jauh lebih hati-hati lagi gitu. Nah di sini dia bilang, mari kita ikuti arah angin menuju ke Genesis Tree yang ada di Mountain Rikuroa katanya gitu. Karena mungkin bisa dibilang area-area yang ada di sekitar Genesis Tree itu adalah area yang paling aman, yang tidak akan terjamah oleh mist gitu. Nah, it looks like there are seru up ahead. Kayaknya ada seru monster di luar sana. Aku bisa merasakan udara angin yang berhembus, Kaze of Witeru gitu. Apa itu artinya Noah? Artinya kita bisa keluar gitu. Yuk kita keluar, kita menuju ke Mountain Rikuroa, Gunung Rikuroa. Kalau terjemahan Indonesia jadi Gunung Rikuroa nggak enak juga. Gue terbiasa nyebutnya Mountain Rikuroa. Dulu waktu masih bocah gue nyebutnya MT kan. Gue nggak tahu itu singkatannya mountain guys. Jadi MT Rikuroa baca gitu. Oke, ini adalah momen dimana akhirnya Noah keluar dari goa dan menuju ke, kalau kita perhatiin sama-sama di situ, Noah keluar goa. Lalu dia di skip sama gamernya. Dia sampai ke sebuah tempat yang adalah Mountain Rikuroa, di mana tadi Van juga udah hinggap di sini nih, tapi di sisi sebaliknya lagi. Sebenarnya dari sini kita juga bisa sama-sama ini menebak bahwa paling mereka akan ketemunya di tengah-tengah, which is di puncak Gunung Rikuroa. Dan kita akan lihat sama-sama bagaimana hal itu akan terjadi. Ini sampai di sini poin ini seru banget karena ntar deh di episode berikutnya deh kita akan lanjut lagi ceritanya. Sekali lagi thank you buat Look Back Gaming telah menyediakan video ini untuk kita untuk kita bahas bersama-sama. So we'll see you again on another video. Bye bye, take care.